Terima kasih teman hati, masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masih juga bersama dengan Ustadz Solmed di sini. Nah, ini terkait dengan hal itu ada sebuah artikel juga nih yang saya ingin ajak teman hati juga untuk menyimak sebuah artikel berikut ini dulu. Alasan pria ini bunuh tetangganya takut kena sanksi adat karena mencuri kelapa. Masya Allah. Seorang pria warga Kabupaten Kupang NTT ini ditangkap polisi dengan tuduhan membunuh tetangganya. Pelaku membunuh korban saat korban menegurnya karena kelapa miliknya ini dicuri oleh pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku malu dan takut aksinya, yaitu mencuri kelapa ini ternyata diketahui oleh masyarakat lain. Sebab sanksi adat akibat tindakan ini cukup berat begitu. Astagfirullahaladzim. Bohong ini satu sifat yang tidak pernah ada pada diri orang beriman kayak sih. Satu waktu ada anak muda bertanya kepada Nabi SAW. Cuman satu modalnya, jangan bohong, itu doang. Ya, silahkan, namanya anak muda kalau nanya kan agak selengean. Nanya juga agak selon sama Nabi SAW, Nabi cuman satu, ya silahkan lakukan apa saja, yang penting satu, jangan bohong. Nah, akhirnya anak muda ini senang dengan jawaban Nabi. Ternyata gampang jadi orang Islam, cuman satu, jangan bohong. Itu aja. Nah, akhirnya begitu masuk waktu sholat, ketika dia ingin tidak sholat, lalu dia berpikir, bagaimana kalau nanti ditanya oleh Nabi SAW, apakah aku sudah sholat? Kalau aku jawab sudah, berarti aku bohong. Betul. Waduh, ternyata kalimatnya simpel, nasihatnya simpel, ringan, tapi pada prakteknya ini memenuhi semua unsur kehidupan. Ketika seseorang ingin melakukan zina misalnya, lalu kemudian ditanya, apakah engkau tadi berzina? Waduh, kalau aku jawab enggak, berarti aku berbohong. Ternyata nasihat Nabi itu simple. Satu, jangan pernah berbohong. Masya Allah. Kenapa? Karena kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Itu nasihat yang luar biasa. Artinya, misalnya Kak Yasir saya tanya, dari mana Bro Yasir? Ini dari rumah orang tua, padahal bukan, udah satu nih. Jam berapa? Tadi jam 10 pagi, udah dua tuh kebohongannya. Naik apaan? Naik taksi, udah 3 tuh. Padahal dari tadi di rumah aja tidur, nggak kemana-mana. Tapi dari satu pertanyaan saya, udah 3 kebohongan yang dilakukan. Di rumah orang tua, makan apa? Makan rendang. 4 udah kebohongannya. Bagaimana orang tua sehat? Alhamdulillah. Ketemu orang tua, tadi cium tangan, pelukan. Udah 5 lagi kebohongannya. Bayangkan, kenapa kita diperintah oleh Nabi untuk tidak berbohong? Karena kebohongan itu akan selalu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Bayangkan seseorang yang takut ketahuan melakukan aksi pencurian, khawatir nggak punya jawaban, khawatir tidak punya alasan yang tepat, daripada dihukum dengan hukum adat, akhirnya saksi atau yang menangkap tadi dibunuh secara keji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sadar betul itu adalah sebuah dosa, sebaiknya harus kita istighfarkan. Ya, karena ini kan ada menyangkut hak orang kan, Yasir ya. Janji itu kan antara satu pihak dengan pihak lain. Maka yang pertama, pada saat kita tahu kita salah nih, kita terlambat dikarenakan kesengajaan, maafin ya, saya terlambat. Maafin ya, saya telat. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena ada pihak yang kita rugikan. Betul. Baik waktu, kesempatan, atau kemudian yang tadinya kita bisa ngobrol panjang lebar, jadi enggak. Dia udah buru-buru sampai ninggalin anak nggak nganterin sekolah, ternyata begitu nyampe telat 30 menit. Nah, kita minta maaf nih kepada pihak yang kita sudah janjikan. Yang kedua, tentunya kita beristighfar. Kenapa? Kadang-kadang ini dosa kita remehkan. Alah, dosa kecil ini. La tangzur ila sigharil khati'ah walakin ingzur ila man asaitah. Janganlah kamu meremehkan dosa walaupun kecil, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa.